Reporter RajaWaliTimesTV.com melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bhaktiar Djoko Mujiono hari ini 10 Oktober 2024 ungkap pembunuhan di wilayah hukum Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Pelaku saat ini ditahan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Adapun pelaku inisial ABH dan MF. Barang bukti yang ditahan berupa 1 unit celurit dari pelaku dan 1 unit kendaraan motor Honda Vario. Kronologi kejadian sekitar tanggal 4 September 2024 pada pukul 18.05 Jalan Pesono, Heliconia, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pelaku pengeroyokan dan kekerasan merupakan pelajar dan korban. Pelajar dari sekolah yang berbeda. Atas informasi masyarakat, Polsek Tiga Raksa mendatangi lokasi kejadian dan menemukan 3 orang korban inisial. An 16 tahun mengalami sabetan senjata tajam di bagian punggung. MF mengalami sabetan senjata tajam di bagian kaki dan DT mengalami luka bacok bagian kepala. Namun MF meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Selanjutnya Polsek Tiga Raksa bersama Satreskrim melakukan penyidikan dan berhasil menangkap AA 16 di Jambe dan melakukan pengembangan menangkap MF 15. Sementara pelaku Mister masih buron atau DPO modus operandi karena pelaku kalah pertandingan sepak bola dan tersinggung terhadap lawan yang menang sehingga melakukan pengejaran terhadap lawan dan melakukan penyerangan pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Redaksi Peter Siagian. A17 warna biru navy, 1 unit handphone merek Oppo warna biru, 1 potong jaket warna biru dongker, 1 potong celana panjang warna biru dongker. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengungkapan perkara yang menyebabkan hilang. Tadi disebutkan salam kenal dengan Yudi Pak dari kabarnya.com. Saya ingin bertanya, tadi disinggung soal tersangka R minta rekaman video kepada korban S. Apa isi rekaman itu? Apakah hubungan terlarang? 1. Terus kedua, soal dipergokil datang ke rumah itu di kamar atau di ruang tamu? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Komandan atas waktunya, saya akan jawab langsung. Yang utama adalah siapa yang dapat bertanggung jawab kepada peristiwa pidana ini. Yang tadi Anda sampaikan dan pertanyakan itu adalah masuk kepada materi, kepada kebenaran material. Di mana di dalam suatu peristiwa pidana itu selalu harus dimulai dari sebuah TKP. Komprehensif daripada penyidik melakukan olah TKP, baik menemukan daripada keterangan saksi pasca kejadian, kemudian lanjut lagi kepada hal yang ditemukan dari pengamatan penyidik, itu dikembangkan agar siapa yang dapat bertanggung jawab kepada suatu proses pemidanaan. Yang pastinya yang Anda bicarakan itu adalah motif. Ya, kenapa seseorang menggunakan emosi, kemudian dendam kepada salah seorang korban ini, ya. Kemudian tanpa adanya suatu upaya dan daya paksa daripada terlapor ataupun tersangka yang sudah kami terapkan ini, peristiwa pembunuhan yang direncanakan itu sudah diketahui dari awal. Yang pastinya kronologis itu antara si saksi yang utama adalah istri dan ditetapkan menjadi tersangka oleh kami pun itu sudah melalui proses gelar. Yang kedua, si tersangka pun setelah ditetapkan menjadi tersangka berarti dia ada proses perbuatan di mana
proses penganiayaan mengakibatkan luka dan kemudian meninggalnya seseorang. Seperti itu. Ya. Jadi yang Anda sampaikan tadi adalah circumstantial evidence yang menjadi direct evidence daripada suatu perbuatan pidana. Seperti itu. Ada lagi? Ya, di ruang tamu itu, di ruang tamu atau di kamar? Di pergokin itu. Itu adalah suatu motif saya sampaikan ya. Kenapa seseorang ini emosi? Kan gitu ya? Itu motif dari seorang pelaku kenapa melakukan perbuatan kejahatan. Oke? Berarti itu sebuah dendam. Kan gitu ya. Dan itu akan terkuak pada saat pada fakta di persidangan. Ya. Oke, cukup. Ada lagi yang lain? Itu sebuah petunjuk. Ya, petunjuk kenapa seseorang yang kami sudah tetapkan tersangka ini dia melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang sudah direncanakan dari awal. Dan berarti memang benar ya antara pelaku yang wanita dengan korban ini ada sempat menjalin hubungan asmara gitu dan ya? Yang pastinya saling mengenal dan diketahui oleh tersangka yang berstatus adalah suami daripada perempuan ini. Isi video itu isi video antara si perempuan dan korban gitu. Itu ada di dalam tahap penyitaan oleh kami. Ya, ada lagi? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Durasi videonya berapa detik, Bang? Posnya izin, posnya kena kamera. Sorry bang, kopi bang. Boleh.